Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andito Rizky Karyanto dari Fakultas Informatika, Prodi S1 Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan suatu materi agama Islam yang berjudul akhlak, ukhuwah, dan tasamuh begitu. Dan pembahasan yang akan saya bahas dalam suatu materi kali ini atau video kali ini itu adalah yang pertama, apa itu akhlak? Itu berupa pengertian, definisi umum, dan jenis-jenisnya. Habis itu adalah ukhuwah, yaitu jenis dan pentingnya ukhuwah, ya, pentingnya ukhuwah dalam dalam keseharian dan implementasinya. Mungkin tasamuh, definisi hubungan dan cara menerapkan tasamuh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari segala bab yang ada di sebelah sini. Langsung aja karena durasi. Yang pertama itu adalah akhlak gitu. Akhlak itu kita bisa berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya huluk, artinya tingkah laku, tabiat atau peragai gitu. Artinya secara istilah bahwa akhlak itu akan dimiliki oleh seseorang. Artinya semua orang itu pasti memiliki yang namanya akhlak. Jadi nggak ada yang namanya orang itu memiliki akhlak. Ini sesuai dengan salah satu Quran surat As-Sadd ayat 46. Inna akhlasnahum biholisoting zikrodar. Itu artinya bahwa sungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan pada akhlak yang tinggi gitu. Nah, di sini akhlak itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji atau tercela. Akhlak terpuji itu ya akhlak mahmudah kita sebutnya. Yang tadi kita tuh membedakan orang itu berdasarkan akhlak tadi, apakah akhlak baik atau akhlak buruk gitu. Ada yang namanya adalah akhlak tercela, di mana yang mereka akhlakul mazmumah. Artinya ya itu tadi akhlak terburuk yang seharusnya kita hindari sebagai satu umat muslim yang baik. Next itu adalah manfaat dari akhlak. Apa sih yang kita dapatkan dari ketika kita itu bisa mendapatkan suatu akhlak yang baik gitu? Apa yang kita itu bisa dapatkan ketika kita itu menerapkan akhlak terpuji? Yaitu kita dapat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, mendapatkan banyak teman, menjalin persaudaraan. Terus itu kita tuh juga yang namanya akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat nanti. Sebagai timbangan satu amal-amal baik kita, akhlak-akhlak baik kita gitu. Next itu adalah ukhuwah, yaitu definisi ukhuwah, jenis dan pentingnya ukhuwah. Apa itu aja? Yang pertama itu ukhuwah. Ukhuwah itu secara etimologi itu kita bisa menyebutkan ada 3. Yang pertama itu ada akhun, ikhwat, dan ikhwanun. Ya, artinya itu sama, itu persaudaraan gitu. Nah, ukhuwah sendiri itu pada dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis, yang itu ada ukhuwah Islamiyah, yaitu adalah ukhuwah yang merupakan persaudaraan antar sesama orang Islam. Ini sesuai dengan Quran Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'as lihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum tuzhamun gitu ya. Artinya sesungguhnya dengan orang mukmin bersaudara antara satu dengan yang lain gitu. Dan apa sih yang menguatkan ukhuwah Islamiyah? Itu adalah wihdah, persatuan, menciptakan ukhuwah, kekuatan, dan mahabbah begitu. Dan ukhuwah itu ada ukhuwah diniyah dan ukhuwah mataniyah. Ukhuwah diniyah itu ukhuwah antar sama muslim, dan ukhuwah mataniyah itu adalah sesama keluarga gitu, atau maksud saya adalah warga negara begitu. Selama nasdemnya Indonesia begitu ya, sebagai salah satu bangsa yang besar, itu kita antara satu dengan lain itu ada bersaudara. Perbedaan antara ukhuwah Islamiyah dan diniyah, Islamiyah itu lebih memaknai nilai-nilai Islam, sementara kalau diniyah itu hanya persaudaraannya saja gitu. Nextnya itu adalah ukhuwah. Apa aja yang mengenal ukhuwah itu, yaitu kita memberikan kecintaan kepada orang yang kita cintai, menolong, sopan santun, memohon didoakan, menjual gembiraan, menjabat tangan, dan lain-lain. Sementara hal perusak ukhuwah itu apa sih? Hal perusak itu adalah memperlakukan baik individu, habis itu membuli, mencaci maki, menghina, habis itu memanggil orang dengan sesuatu yang enggak banget gitu ya. Tasamuh. Apa sih tasamuh begitu ya? Tasamuh itu kalau misalnya tadi kita melihat ya di ukhuwah wataniyah, bahwa ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan antar warga negara.
bahwa kita juga mengetahui warga negara di Indonesia itu memiliki banyak perbedaan kepercayaan gitu. Nah, tasamu itu adalah suatu prinsip memperkuat usaha ukhuwah wataniyah tadi, sehingga tasamu itu adalah salah satu bentuk toleransi atau menerasikan atau menerima perkara secara ringan. Nah, apa aja sih implementasinya? Implementasinya itu dengan cara menghentikan sementara. Kalau misalkan ada acara keagamaan atau waktu sholat, kita tuh stop dulu gitu. Kita lakuin atau kita pause dulu gitu ya. Kita bisa menghargai orang gitu. Nggak hanya sholat doang, dan ibadah-ibadah lain juga seperti itu. Tidak menyalakan klakson, ikut menjaga keamanan, memberikan waktu libur untuk yang hari raya, dan lain-lain gitu. Ada suatu quotes yaitu dari Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan sulit karena melawan bangsamu sendiri. Artinya apa? Artinya ukhuwah itu dibutuhkan untuk menjaga suatu perdamaian. Karena ketika kita tidak memiliki suatu ukhuwah wataniyah tadi, dan kita tidak memiliki tasamu tadi, maka rentan sekali kita untuk bisa berperang antara satu sama lain. Dan perperangan itu atau suatu kerusuhan itu lebih berat dibandingkan kita harus melawan penjajah lain gitu. Next, itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu apa sih gitu? Kesimpulannya itu, akhlak itu adalah salah satu hal yang paling mendasar yang bisa menjadikan salah satu fondasi untuk berdirinya suatu ukhuwah yang baik antara satu dengan yang lain. Ukhuwah yang baik itu didukung juga oleh suatu prinsip, yaitu prinsip tasamu, yaitu harus bertoleransi antara satu sama lain agar tidak terjadinya perpecahan antar berbagai umat, khususnya ukhuwah wataniyah tadi gitu. Mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi salah satu refleksi diri dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.